Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fardu alaina siyama syahri Ramadan wa fassalalana ahkamahu bil bayan. Wassalatu wassalamu ala habibi Mustafa sayyidi sahibi syafaatil uzma wa ala alihi wa sahibati wa man tabi'ahum illa yaumil mustafa. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, salah satunya nikmat iman dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, minaz zulumati ilan nur. Berdirinya saya di sini untuk berdakwah tentang 5 cara sukses berpuasa. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Di situ Allah mudahkan hambanya untuk mendapatkan rahmat dan ampunannya. Maka rugilah orang yang menemukan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Oleh karena itu, dalam bulan Ramadan ini kita harus sukses menjalankan ibadah puasa. Dan di sini saya punya caranya biar sukses. Yang pertama, niat hanya kepada Allah. Dengan memurnikan niat ibadah puasa hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mubarak pernah berkata, amalan yang kecil bisa menjadi besar karena niat, dan amalan yang besar bisa menjadi kecil karena niatnya. Maksud perkataan Ibnu Mubarak adalah amal yang kecil itu bisa menjadi besar karena niat yang baik, karena niat yang bagus, dan amalan yang besar itu bisa jadi kecil karena niat yang buruk. Maka dari itu, niatkanlah ibadah puasa kita untuk hanya kepada Allah, bukan untuk sombong dan lain-lain. Yang kedua, sesuai dengan syariat. Artinya, dalam menjalankan ibadah puasa ini, kita harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan ajaran Islam. Ada hadis yang mengatakan, dan barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, jika kita puasa ini harus sesuai dengan aturan syariat, sesuai dengan tuntunan Islam. Yang ketiga, mengonsumsi makanan yang halal, pakaian yang halal, dan harta yang halal, bukan dari transaksi riba, memperjualbeli hukum, ataupun dari harta korupsi. Maka itu kan akan menyia-nyiakan ibadah puasa kita. Jadi selama ibadah puasa kita ini, kita harus menggunakan sesuatu yang halal. Dalam surat Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar engkau menyembahnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Maka dari itu, jika kita puasa ini, kita harus menggunakan sesuatu yang halal. Jangan kalian menggunakan haram. Rugi kan misalnya kalian lagi puasa tapi kalian mencuri. Itu sangat rugi. Lalu yang keempat, menjaga anggota tubuh. Selain menahan lapar dan dahaga, kita harus menjaga anggota tubuh kita. Kita harus menjaga mata kita dari hal-hal yang tidak baik, menjaga lisan kita, dan menjaga hati kita. Menjaga mata kita untuk melihat hal-hal yang baik. Lalu kita harus menjaga mulut kita. Perkataanlah yang baik, jangan yang jelek-jelek. Dan menjaga hati kita dari penyakit hati seperti iri, dengki, sombong, dan lain-lain. Lalu yang kelima, memaksimalkan ibadah selama bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ini isilah dengan kegiatan yang positif, seperti membantu orang, membaca Quran, berpuasa, berzikir, bersolawat, dan lain-lain. Jadi di bulan Ramadan ini kita harus menggunakannya dengan hal-hal yang positif. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, yaitu yang pertama, niat hanya kepada Allah. Yang kedua, sesuai dengan aturan syariat. Yang ketiga, mengonsumsi makanan yang halal, sesuatu yang halal. Yang keempat, menjaga anggota tubuh. Yang kelima, memaksimalkan ibadah selama bulan Ramadan. Demikian hal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya. Kuatkanlah puasa kalian, perbanyak ibadah, dan jangan lupa berzikir dan bersalawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.